Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 8 mata kuliah pedalaman PKN MI. Baiklah, perkenalkan nama saya Sania Julita, NIM 18 30 20 12 01, dan teman saya yang bernama Wilna Asterin, NIM 18 30 20 12 24. Baiklah, kami akan memaparkan makalah kami yang berjudul menerapkan pendekatan strategi dan metode yang bervariasi, mengembangkan bahan ajar atau modul kelas 2. Baiklah, langsung saja. Materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. A. Ketepatan dan mengklasifikasikan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan untuk suatu satuan instruksional tertentu. Sistem dan pendekatan pembelajaran dibuat karena adanya kebutuhan akan sistem yang pendekatan tersebut untuk meyakinkan: pertama, ada alasan untuk belajar; kedua, siswa belum mengetahui apa yang diajarkan oleh karena itu, guru menetapkan hasil-hasil belajar atau tujuan yang diharapkan tercapai. Istilah pendekatan bermakna adalah cara-cara yang ditempuh oleh guru untuk menghampiri siswa agar lebih memahami bahan yang diajarkan oleh guru. Istilah ini sebenarnya sama serupa dengan model pembelajaran dalam substansi maknanya terhadap beberapa pendekatan pembelajaran yang digunakan guru, yaitu A. Acquired Discovery and Learning, kedua Expositor Learning, yang C. Master Learning. Ciri-ciri pendekatan sistem pembelajaran. Ada dua ciri utama pendekatan sistem pembelajaran, yakni pertama, pendekatan sistem sebagai suatu pandangan tertentu mengenai proses pembelajaran di mana langsung kegiatan pembelajaran mengajar, terjadinya interaksi antara siswa dan guru, dan memberikan kemudahan bagi siswa untuk belajar secara efektif. Yang kedua, menggunakan metodologi untuk merancang sistem pembelajaran yang meliputi prosedur perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses pembelajaran yang tertuju ke pencapaian tujuan tertentu. Pola pendekatan sistem pembelajaran. Pendekatan sistem pembelajaran disajikan dalam bentuk bagan arus. Pada bagian tersebut digambarkan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam sistem, yakni A. Identifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihan. B. Analisis kebutuhan untuk transformasikan menjadi tujuan pembelajaran. C. Merancang metode dan materi pembelajaran. D. Melaksanakan pembelajaran. E. Menilai dan merevisi. B. Mengimplementasikan strategi pembelajaran. Secara terminologi, strategi adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Pembelajaran adalah setiap perubahan perilaku yang relatif permanen terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi antara guru dan siswa dengan siswa. Sedangkan strategi pembelajaran diartikan sebagai suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dicapai secara efektif dan efisien. Strategi pembelajaran dapat pula diartikan sebagai pola umum kegiatan guru murid dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Atau dengan kata lain, strategi pembelajaran merupakan jumlah langkah yang direkayasa sedemikian rupa untuk mencapai tujuan mengajar tertentu.
Pola teori belajar masing-masing mengembangkan strategi pembelajaran berdasarkan pandangan sendiri. Paling tidak ada 4 strategi pembelajaran yang pantas disajikan dan diketahui oleh guru atau calon guru. Ialah A. Pembelajaran penerimaan, B. Pembelajaran penemuan, C. Pembelajaran penguasaan, D. Pembelajaran terpadu. C. Pengimplementasikan metode pembelajaran. Metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian cara yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu. Karena metode berarti cara yang paling tepat dan tepat, maka urutan kerja dalam suatu metode harus diperhitungkan benar-benar secara ilmiah. Karena itulah, metode selalu merupakan hasil eksperimen. Sesuatu konsep yang dieksperimen harus telah lulus uji teori. Dengan kata lain, suatu konsep yang telah diterima secara teoritis yang boleh dieksperimen. Metode atau metoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu meta dan hodos. Meta berarti jalan atau melewati, dan hodos berarti jalan atau cara. Jadi, metode adalah suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan ajar agar tercapai tujuan pengajaran. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, bahan metode pengajaran adalah suatu cara yang dapat digunakan pendidikan dengan berbagai teknik dalam proses belajar mengajar agar materi pembelajaran dapat dicerna dengan mudah serta efektif oleh peserta didik. Guru menggunakan metode pengajaran tertentu yang bertujuan memberi kemudahan bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan belajar. Setelah metode mempunyai kesesuaian dengan bentuk-bentuk pembelajaran tertentu, pertimbangan untuk melihat metode di samping didasarkan atas kepentingan pencapai tujuan, juga sesuai kesesuaiannya dengan bentuk belajar tersebut. Dalam praktek seringkali penggunaan metode ini tidak berdiri sendiri tetapi dipadukan dengan metode lainnya. A. Metode diskusi dan tanya jawab, B. Metode simulasi, C. Metode latihan dan praktek, D. Metode demonstrasi dan eksperimen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Asteri, NIM 1830201224. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Sanina, yaitu yang D, mengembangkan bahan ajar atau modul kelas 2. Jadi yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah sebuah persoalan pokok yang tidak bisa dikesimpankan dalam satu kesatuan pembahasan yang utuh tentang cara pembuatan bahan ajar. Selain itu, Depdiknas juga menambahkan bahwa bahan ajar merupakan informasi, alat dan teks yang diperlukan guru atau instruktur untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran. Di sini ada beberapa ragam bentuk bahan ajar. Yang pertama yaitu bahan ajar dalam bentuk cetak, yang selanjutnya yaitu bahan ajar berbentuk audiovisual, bahan ajar berbentuk audio, bahan ajar berbentuk visual, dan bahan ajar berbentuk multimedia. Jadi yang selanjutnya yaitu pengertian modul. Jadi modul adalah alat atau sarana pembelajaran yang berisi materi, metode batasan-batasan materi pembelajaran, petunjuk kegiatan belajar, latihan dan cara mengevaluasi yang dirancang secara sistematis dan mandiri untuk mencapai kompetensi yang diharapkan dan dapat digunakan secara mandiri. Yang selanjutnya yaitu tujuan modul. Jadi tujuannya untuk menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik. Modul memiliki berbagai manfaat, yaitu manfaat modul bagi siswa. Yang pertama yaitu memiliki kesempatan melatih diri belajar secara mandiri. Belajar menjadi lebih menarik karena dapat dipelajari di luar kelas dan di luar jam pembelajaran, mampu mempelajarkan diri sendiri. Manfaat modul bagi guru yaitu mengurangi ketergantungan terhadap ketersediaan buku teks, memperluas wawasan karena disusun dengan menggunakan berbagai referensi, dan menambah khazanah pengetahuan dan pengalaman dalam menulis bahan ajar. Fungsi dan manfaat modul. Jadi fungsi dan manfaat modul yaitu siswa dapat belajar secara mandiri menurut kecepatannya masing-masing.
Siswa dapat mengukur sendiri tingkat kemampuan penguasaan materinya. Penggunaan penulisan dan penyajian materi pada modul hendaknya dapat dipahami oleh siswa, karena modul sendiri merupakan bahan ajar yang membantu siswa dalam belajar materi. Yang selanjutnya yaitu ketepatan hasil analisis jurnal penelitian PKN tentang pengembangan bahan ajar atau modul kelas 2. Di sini ada tujuan jurnal, jadi tujuannya untuk menghasilkan produk modul pembelajaran tematik yang dapat digunakan sebagai penunjang sumber belajar dan media bantu dalam pembelajaran bagi guru maupun belajar mandiri bagi siswa. Selanjutnya yaitu subjek uji coba. Adapun tahapannya yaitu uji lapangan awal, uji coba lapangan terbatas, uji coba lapangan luas. Ada pengumpulan datanya yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan angket. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan instrumen. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut: mengembangkan kisi-kisi instrumen, mengonsultasikan kisi-kisi instrumen dengan ahli, dan menyusun dan melengkapi instrumen.